Halo Bedekers. Komisi Pemberantasan Korupsi telah membuka laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dapat diakses masyarakat. Laporan tersebut memuat kekayaan para pejabat penyelenggara negara hingga aparat kepolisian di Indonesia. Dan sosok Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal merupakan salah satu anggota Polri terkaya dalam LHKPN. Lantas seberapa kayakah Irjen Muhammad Iqbal ini? Mari kita bongkar. Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH lulus di Akademi Kepolisian pada tahun 1991. Pria yang akrab disapa Irjen Iqbal ini resmi menyandang status sebagai anggota Polri saat berumur 21 tahun. Berdasarkan data yang telah kami rangkum dari berbagai sumber, tugas pertama Irjen Iqbal ia jalankan di Pulau Kalimantan sebagai Pamapta Polres Banjarmasin pada tahun 1992 dengan pangkat Letda atau Letnan II. Tidak genap setahun, Iqbal sudah terangkat menjadi Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin. Pada tahun 1993, polisi kelahiran Palembang ini memutuskan untuk fokus di bidang lalu lintas. Iqbal mengambil pendidikan kejuruan Polri unit registrasi dan identifikasi atau yang biasa disingkat Regiden. Di bawah Satuan Lalu Lintas, 1 tahun kemudian yang mendapatkan promosi kenaikan pangkat menjadi Letnan 1, sekaligus kenaikan jabatan sebagai Kasat Lantas Polres Kota Baru. Pada tahun 1996, alumni SMAN 1 Bukit Besar ini sempat menempuh pendidikan spesialisasi lalu lintas di Belanda. Memiliki banyak pengalaman di bidang lalu lintas, membuat M. Iqbal ditunjuk menjadi guru muda 1 Pusdik Lantas Polri. Seakan tidak puas dengan ilmu yang dimiliki, Iqbal lantas melanjutkan pendidikannya strata satunya di PT IKA dan lulus pada tahun 2000. Pada saat itu, pangkatnya juga sudah naik ke perwira pertama tingkat 3 atau yang sekarang dikenal dengan nama AKP. Setelah itu Iqbal kembali ditugaskan sebagai Kasat Lantas di Poltabes Pekanbaru. Kemudian, polisi kelahiran 4 Juli 1970 ini terangkat menjadi Wakapolresta Dumai pada tahun 2003. Lalu pada tahun 2004, Iqbal dipercaya menjadi orang terdekat Kapolda Riau dengan tugas sebagai koordinator staf pribadi. Tahun selanjutnya, ia dipindahkan ke Polda Jawa Timur. Tugasnya tetap sama sebagai koordinator staf pribadi Kapolda. Pada tahun 2007, Iqbal kembali ditunjuk untuk mengisi posisi Kasat Lantas. Kali ini, ia ditugaskan di Polwiltabes Surabaya. Setahun kemudian, M. Iqbal mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi AKBP alias Bunga II. Selain itu, ia juga dipercaya untuk menjadi pemimpin Polres Gresik. Lalu pada tahun 2009, Iqbal digeser menjadi Kapolres Sidoarjo. Muhammad Iqbal juga sempat mencicipi jabatan sebagai Wakapolwiltabes Surabaya pada tahun 2010. Kemudian sejak tahun 2011, ia hijrah ke ibu kota. M. Iqbal diamanahkan untuk mengisi posisi Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya, lalu dimutasi menjadi Kapolres Jakarta Utara pada tahun 2012. 3 tahun kemudian, karirnya melejit menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tak sampai di situ, pada akhir tahun 2016, Iqbal terangkat menjadi Kapolrestabes Surabaya. Saat itu pangkat di bahunya sudah tersemat bunga 3 atau kombes. Lalu pada tahun 2017, ia berhasil sampai ke markas besar Korps Bayangkara, mengemban jabatan sebagai Karopenmas Diphumas Polri. Setahun kemudian, Iqbal sempat menjabat sebagai Wakapolda Jatim, lalu dikembalikan ke Jakarta dengan posisi Kadip Humas Polri pada tahun 2018. Kemudian sejak 1 Mei 2020, Irjen Muhammad Iqbal menyandang jabatan strategis sebagai Kapolda NTB. Setahun kemudian, tepatnya pada 29 Desember 2021, Irjen Iqbal dilantik menjadi Kapolda Riau. Meskipun memiliki jejak perjalanan karir yang mentereng, sebenarnya yang paling menarik perhatian dari sosok Irjen Iqbal adalah harta kekayaannya yang bernilai fantastis. Selama 30 tahun lebih berkarir di kepolisian, ia mencatatkan total harta kekayaan sebesar 27,6 miliar rupiah. Berdasarkan data LHKPN KPK,
Angka tersebut menempatkan Irjen Iqbal sebagai anggota Polri terkaya urutan kedua di Indonesia. Secara rinci, kekayaan Iqbal sebagian besarnya berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan. Terdapat 6 aset tanah dan bangunan milik Iqbal yang tersebar di beberapa daerah, seperti kota Surabaya, Sidoarjo, Jakarta Utara, hingga Pekanbaru, dengan total harga sebesar 23 miliar rupiah. Selain itu, Irjen Iqbal juga memiliki aset kas dan setara kas yang jumlahnya 4,6 miliar rupiah. Namun saat menelusuri kekayaan Irjen Iqbal di LHKPN, kami menemukan sesuatu yang janggal. Tercatat Irjen Iqbal 2 kali melaporkan harta kekayaannya. Laporan pertamanya masuk pada tanggal 4 Mei 2021 saat ia awal menjabat sebagai Kapolda NTB. Saat itu total kekayaannya lebih banyak lagi, yakni sejumlah 29,4 miliar rupiah. Dan yang aneh adalah nominal harta tanah dan bangunan, serta kas dan setara kasnya, tidak berubah dengan laporan kekayaan keduanya. Yang membuat total kekayaan Iqbal menurun dalam laporan hartanya, yaitu aset alat transportasi pribadinya yang tidak tercantum. Entah ini kesalahan pengimputan dari pihak KPK, atau memang ada yang disembunyikan oleh Irjen Muhammad Iqbal. Sampai saat ini, kami masih belum menemukan jawaban pastinya. Yang jelas, mari kita lihat dulu kendaraan apa saja yang dimiliki oleh Iqbal. Berdasarkan laporan kekayaan pertamanya, Irjen Muhammad Iqbal memiliki 7 unit alat transportasi pribadi, terdiri dari 2 unit mobil dan 5 unit sepeda motor. Kedua mobil yang dikoleksi oleh Iqbal merupakan buatan asal Jepang. Yang pertama ada Toyota Alphard keluaran tahun 2019. MPV kelas Sultan, yang merupakan simbol kemapanan ini tercatat dihargai sebesar 1 miliar rupiah. Ada juga Toyota Innova Venturer produksi tahun 2017. Meskipun harganya jauh di bawah Toyota Alphard, namun mobil ini masih tergolong mobil mewah. Mobil jenis SUV ini memiliki harga senilai 386 juta rupiah. Kemudian, dari 5 koleksi motor pribadinya, jika diurut berdasarkan harga, maka yang paling mahal adalah motor Honda Civic keluaran tahun 2018, yang harganya setara dengan harga satu unit mobil keluarga, yakni sebesar 237 juta rupiah. Selain itu, Iqbal juga mengoleksi motor Vespa Matic tipe Vespa Sprint Aged keluaran tahun 2020 dengan kisaran harga senilai 51 juta rupiah. Selanjutnya, ada motor Honda PCX buatan tahun 2018 yang harganya hampir menyentuh angka 30 juta rupiah. Dan yang terakhir merupakan 2 unit Honda Vario keluaran tahun 2017 dan 2013. Masing-masing mempunyai harga sejumlah 17 juta dan 11 juta rupiah.